Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu KPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video kali ini Rubiati KPAI akan membahas tentang pedoman pengembangan standar nasional PAI Bapak Ibu untuk kompetensi pedagogik 1 KI 3 indikator 5, yaitu menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan, dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Hari ini kita akan hanya khusus mengupas indikator yang kelima, yaitu menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan, dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan kegiatan PAI? Yaitu suatu persiapan pelaksanaan kegiatan pendidikan agama Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Nah, langkah-langkah penyusunan rencana kegiatan PAI meliputi yang pertama, menetapkan alokasi waktu sesuai kalender pendidikan. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu di awal tahun itu sudah mencermati kalender pendidikan dan menetapkan alokasi waktu. Kemudian yang kedua adalah menyusun prota dan promes Bapak Ibu, kemudian membuat KKM atau ketuntasan belajar minimal, pemetaan KIKD, mengembangkan silabus, dan membuat RPP. Apakah yang dimaksud dengan kalender pendidikan? Kalender pendidikan merupakan suatu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik dalam waktu 1 tahun pelajaran Bapak Ibu yang mencakup awal tahun, kemudian minggu efektif, dan hari libur. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kemudian apa saja yang ada di dalam kalender pendidikan? Kalender pendidikan Bapak Ibu mencakup 1. Permulaan awal tahun. Kapan pembelajaran di awal tahun dimulai? Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah minggu efektif dalam 1 tahun dan berapa hari libur yang ada di dalam 1 tahun. Nah, fungsi kalender pendidikan Bapak Ibu yang pertama mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan mengetahui berapa jumlah minggu efektif dalam 1 tahun dan juga memetakan jumlah KIKD, maka akan terjadi perencanaan yang baik Bapak Ibu, maka terjadi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu menyerasikan ketentuan hari efektif dan hari libur Bapak Ibu. Yang ketiga sebagai pedoman menyusun program kegiatan pembelajaran, dan bagi guru kegiatan kalender pendidikan berfungsi untuk menyusun prota, promes, membuat silabus, RPP, dan satuan acara pembelajaran. Nah, seperti ini biasanya Bapak Ibu kalender pendidikan nasional atau tingkat provinsi, yang di sini sudah ada kejelasan Bapak Ibu kapan pembelajaran awal tahun, kemudian ada keterangan Bapak Ibu ya libur umum, kemudian libur hari peringatan hari agama, dan lain sebagainya. Nah, ini kalender pendidikan nasional yang dikeluarkan atau provinsi yang dikeluarkan Kemdikbud atau Kemenak menjadi acuan bagi satuan pendidikan untuk menyusun kalender tingkat sekolah atau tingkat satuan pendidikan. Nah, langkah-langkah menyusun kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Bapak Ibu, setiap sekolah pasti di awal tahun menyusun kalender pendidikan dengan mengacu pada kalender pendidikan nasional atau provinsi. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama mengacu kepada kalender pendidikan nasional. Yang kedua menentukan minggu efektif. Yang ketiga, menyesuaikan kalender pendidikan dengan kondisi libur umum maupun agama, kemudian menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang tersita untuk kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler maupun BK terpadu. Tidak semua minggu efektif menjadi minggu
efektif pembelajaran Bapak Ibu, karena suatu sekolah pasti memiliki pekan-pekan tertentu atau hari-hari tertentu yang mana di situ ada kebijakan tidak diselenggarakan pembelajaran karena hajat sekolah. Misal, sekolah sedang mengadakan tes bakat minat secara keseluruhan oleh BK misalnya. Kemudian berikutnya adalah langkahnya menentukan bobot dan alokasi hari-hari efektif. Tidak semua minggu efektif di mana ada hari efektif pembelajaran bobotnya sama Bapak Ibu. Misal akan ada beda bobot antara hari efektif pembelajaran di hari-hari biasa dengan hari efektif pembelajaran di bulan puasa misalnya. Rentang waktunya, jamnya tidak sama. Yang terakhir yaitu melakukan rekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Kalender pendidikan per semester, per bulan yang telah diteliti secara seksama oleh tim perumus kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, hasil perumusan kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan inilah yang menjadi dasar bagi guru mata pelajaran termasuk guru PAI untuk merumuskan prota, promes, silabus, dan RPP. Kurang lebih biasanya seperti ini Bapak Ibu untuk kalender pendidikan tingkat satuan pendidikan. Kemudian bagaimanakah cara menentukan minggu efektif? Yaitu dengan menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun, menghitung jumlah minggu tidak efektif, menghitung jumlah minggu efektif yaitu dengan cara jumlah minggu 1 tahun dikurangi minggu tidak efektif. Itulah yang dimaksud minggu efektif. Kemudian menghitung jumlah jam efektif, yaitu jumlah minggu efektif dikalikan jumlah jam pelajaran per minggu. Berikutnya, membuat rincian minggu efektif untuk memudahkan menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam 1 minggu. Jadi mencermati, misal minggu pertama di bulan Juni, di minggu pertama di bulan Agustus misalnya, mungkin ada hari-hari di mana di situ tidak terjadi pembelajaran efektif. Seperti ini Bapak Ibu kurang lebihnya format bebas nggih, kurang lebih bentuk rincian pekan efektif atau minggu efektif biasanya seperti ini. Semester 1, semester 2, bulannya, kemudian jumlah pekannya, kemudian jumlah pekan tidak efektifnya apa saja, sehingga total dalam 1 semester, misal semester ganjil totalnya 26, tidak efektif 10, maka tinggal 16 minggu efektif. Nah, 16 minggu efektif inilah yang akhirnya nanti dikalikan jumlah jam pelajaran per minggu oleh guru mata pelajaran yang dijadikan pijakan di dalam menyusun prota, promes, silabus, dan RPP. Nah, apakah yang dimaksud dengan prota? Prota adalah rencana umum pembelajaran dengan alokasi waktu selama 1 tahun Bapak Ibu yang dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Nah, ini dijadikan dasar untuk pengembangan program semester, silabus, dan RPP. Langkah pengembangan prota bagaimana? Yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema dalam suatu kelas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, formatnya kurang lebih jumlah tema semester 1 atau semester ganjil apa saja, jumlah tema di semester genap apa saja misalnya. Nah, ini kita menelaah jumlah tema dan subtema dalam suatu kelas dalam 1 tahun. Kemudian menandai libur awal tahun dan minggu efektif pada kalender pendidikan, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun, dan mendistribusikan alokasi waktu belajar efektif. Dan terakhir, komponennya adalah identitas dan format. Maksudnya ini Bapak Ibu. Jadi prota itu isiannya adalah identitas dan isian. Identitas itu maksudnya ini Bapak Ibu. Nama sekolah SMA mana, mapelnya apa, kelas mana. Ini namanya identitas prota Bapak Ibu. Isiannya adalah seperti ini. Misalnya semester ganjil terdapat berapa jam
Jam ini didapat dari jumlah pekan dikalikan jam pelajaran per minggu Bapak Ibu ya. Maka kemudian di semester 1 ternyata terdapat 40 misalnya 40 jam pelajaran didistribusikan ke dalam sejumlah KD yang ada Bapak Ibu, atau tema atau subtema yang ada. Begitu pula semester genap. Inilah yang dimaksud dengan program tahunan. Kemudian setelah program tahunan jadi, Bapak Ibu, langkah berikutnya kita menjadikan program tahunan itu sebagai acuan untuk membuat program semester. Apakah yang dimaksud program semester? Adalah penjabaran dari program tahunan yang berisikan garis-garis besar hal-hal yang dilaksanakan dan dicapai dalam satu tahun. Komponennya sama seperti prota Bapak Ibu, yaitu identitas dan isian. Ini tujuannya adalah memudahkan guru dalam pembelajaran dalam satu semester. Fungsinya secara khusus apa program semester itu? Sebagai pedoman kegiatan dalam satu semester Bapak Ibu, kemudian sebagai dasar mengatur tugas dan wewenang setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran, kemudian sebagai pedoman kerja bagi guru sekaligus murid, sebagai parameter efektivitas suatu pembelajaran, dan sebagai penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu, ini adalah identitas. Misalnya nama sekolah, kemudian mapelnya apa, Bapak Ibu, semester berapa, tahun berapa, kemudian komponennya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan program semester ini hanya potongan saja Bapak Ibu untuk gambaran. Nah, berikutnya setelah program tahunan jadi, program semester jadi, berikutnya adalah mengembangkan silabus Bapak Ibu. Nah, silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, silabus itu sendiri Bapak Ibu terdiri dari komponen identitas, seperti biasa Bapak Ibu, kemudian capaian pembelajaran, materi pokok, kegiatan belajar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di dalam mengembangkan silabus Bapak Ibu harus menggunakan, memperhatikan prinsip-prinsip diantaranya yaitu ilmiah Bapak Ibu, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Ilmiah di sini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Relevan adalah sesuai, jadi ada kesesuaian antara capaian materi, kegiatan, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian konsisten itu kesesuaian dari seluruh unsur juga. Kemudian memadai, ketercukupan Bapak Ibu, dari misalnya bagaimana kita membreakdown dari capaian pembelajaran menjadi materi dan kegiatan. Kegiatannya harus memadai, begitu pula materinya untuk sebagai pencapaian dari capaian pembelajaran. Aktual, kontekstual maksudnya kekinian Bapak Ibu. Kemudian fleksibel, menyesuaikan situasi dan kondisi Bapak Ibu. Karena guru memiliki kebebasan Bapak Ibu untuk mengembangkan ini, dan yang berikutnya adalah menyeluruh. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi isiannya adalah isian yang pertama, cakupannya adalah yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah isian. Ini adalah identitas silabusnya, yang berikutnya adalah ini isiannya. Nomor KD spiritual sosial pengetahuan keterampilan, indikatornya, materinya, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, alokasi waktu ini Bapak Ibu kita menjadikan acuan dari perhitungan minggu efektif dan jumlah jam yang sudah kita rumuskan di Prota dan Promes. Berikutnya setelah silabus selesai Bapak Ibu, yaitu yang harus kita lakukan pada waktu perencanaan pembelajaran adalah penyusunan kriteria ketuntasan minimal atau KKM Bapak Ibu. Nah, kriteria ketuntasan belajar minimal ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi KKM dalam penyusunannya mengacu kepada SKL Bapak Ibu. Nah,
Tiga aspek dalam perumusan KKM, yaitu yang pertama intake Bapak Ibu atau karakteristik peserta didik atau input, kualitas input maksudnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah kompleksitas, karakter mata pelajaran, dan yang berikutnya adalah daya dukung atau sarana prasarana. Kemudian untuk prosedur penetapan KKM Bapak Ibu, yang pertama adalah KKM capaian pembelajaran. KKM per tema atau per KD Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tentukan KKM per tema atau per KD, berikutnya kita hitung KKM per mapel atau per mata pelajaran. Dari KKM per mata pelajaran Bapak Ibu kemudian dikalkulasikan ke KM kelas. Berikutnya itu menjadi dasar dalam penentuan KKM tingkat sekolah atau tingkat satuan pendidikan. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Seperti biasa ada identitas, kemudian kita rekap seluruh tema dalam 1 tahun, kemudian kita analisis Bapak Ibu masing-masing tema itu faktor intake, daya dukung, dan kompleksitasnya, kemudian kita buat rata-ratanya, kemudian dari seluruhnya kita menjadi dasar untuk penentuan KKM tingkat mata pelajaran. Nah, seluruh KKM tingkat mata pelajaran itu nanti dalam satu kelas akan menjadi KKM tingkat kelas, dan dari seluruh kelas akan menjadi KKM tingkat sekolah Bapak Ibu. Nah, terkait dengan KKM Bapak Ibu tingkat satuan pendidikan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah sekolah diperbolehkan menentukan KKM itu satu jenis Bapak Ibu. Misalnya untuk seluruh mata pelajaran KKM-nya 75 misalnya, itu diperbolehkan. Atau diperbolehkan mengenakan sistem KKM beragam, jadi sesuai dengan KKM masing-masing mata pelajaran, itu juga diperbolehkan. Yang terpenting dalam penyusunan KKM ini Bapak Ibu dilakukan oleh seluruh Bapak Ibu guru mapel dalam rapat Dewan Guru, kemudian disahkan oleh sekolah, kemudian disosialisasikan kepada siswa dan orang tua. Berikutnya, setelah KKM selesai, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah penyusunan RPP. Nah, sekarang pengertian dan komponen RPP. Rencana kegiatan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, ini berarti jelas Bapak Ibu ya, bahwa RPP itu boleh disusun untuk satu pertemuan, boleh disusun untuk lebih dari satu pertemuan. Kemudian RPP dikembangkan dari silabus dan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik supaya mencapai kompetensi dasar. Jadi dasarnya ada silabus, kita kembangkan menjadi RPP. Nah, komponen RPP itu apa saja Bapak Ibu? RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang wajib ada 3 komponen Bapak Ibu: tujuan, kegiatan, dan penilaian. Hanya saja secara umum biasanya terdiri dari komponen-komponen ini Bapak Ibu: identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, tujuan, KD dan indikatornya, materi pelajarannya, metode, media, sumber, dan penilaian hasil belajar. Ini tujuannya agar rencana pelaksana pembelajaran yang direncanakan guru benar-benar detail Bapak Ibu, sehingga konkret dan Bapak Ibu guru mudah untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah pembelajaran abad 21, profil pelajar Pancasila dan moderasi. Bapak Ibu di dalam melaksanakan menyusun RPP Bapak Ibu dan akhirnya nanti dilaksanakan di dalam kelas, hendaknya memuat komponen-komponen ini Bapak Ibu: pembelajaran abad 21, profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Untuk pembelajaran abad 21 itu apa maksudnya Bapak Ibu guru semuanya?
saya yakin sudah memahami karena ini sudah familiar di kita semuanya, yaitu kompetensi yang terkait dengan critical thinking atau berpikir kritis, kemudian creativity atau kreativitas atau kreatif Bapak Ibu, kemudian communication and collaboration yaitu kolaborasi dan komunikasi. Begitu juga Bapak Ibu ditambah dengan literasi, yaitu kegiatan yang terkait dengan kegiatan literasi, Bapak Ibu membaca, menulis, kemudian juga HOTS Bapak Ibu, High Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Jadi hendaknya di dalam penyusunan RPP memuat hal-hal ini. Berikutnya untuk profil pelajar Pancasila itu apa? Yaitu rumusan kekhasan pendidikan Indonesia yang menitik beratkan pada 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang berikutnya, Bapak Ibu juga hendaknya memuat moderasi beragama, yaitu cara pandang, sikap, perilaku yang selalu mengambil keputusan di tengah Bapak Ibu, bijak, adil, begitu, tidak ekstrim dalam beragama. Contoh soal Bapak Ibu. Berikutnya ada langkah-langkah guru dalam menganalisis kalender pendidikan untuk menentukan jumlah jam efektif kecuali menentukan jumlah minggu selama 1 tahun, menghitung jumlah minggu tidak efektif, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif, yang D, menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun ditambah jumlah minggu tidak efektif, dan yang E, menghitung jumlah efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran. Kecuali adalah D, Bapak Ibu. Jadi menghitung minggu efektif itu jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi, bukan ditambah dengan jumlah minggu tidak efektif. Nomor 2, seorang GPAI harus menyusun program semester karena program semester memiliki fungsi penting sebagaimana berikut ini kecuali 1. Pedoman kegiatan pembelajaran dalam 1 semester, yang B, dasar mengembangkan program tahunan bagi guru, C, pedoman kerja bagi guru sekaligus murid, parameter efektivitas suatu pembelajaran, dan sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, kecuali B. Jadi program semester tidak berfungsi sebagai dasar pengembangan program tahunan, justru program tahunannya yang menjadi acuan dalam pengembangan program semester. Contoh soal nomor 3. Pada setiap tahun awal pelajaran, setiap guru menyusun kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap kompetensi dasar harus memperhatikan intake siswa. Berikut faktor utama dalam menentukan intake siswa kecuali apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menilai intake siswa. Hal-hal inilah Bapak Ibu, kecuali yang mana? A, data hasil seleksi penerimaan siswa baru atau kemampuan awal Bapak Ibu ya, nilai rapor kelas sebelumnya, hasil tes psikologis, nilai prestasi jenjang pendidikan sebelumnya, atau data sosial masyarakat lingkungan keluarga. Tentu kecuali D. Data sosial masyarakat tidak menjadi faktor di dalam menilai intake siswa di suatu kelas. Soal nomor 4, contoh. Berikut adalah pernyataan-pernyataan yang benar tentang perumusan KKM kecuali A. Sekolah melalui rapat Dewan Guru menyusun KKM. KKM sekolah ditetapkan mendasar KKM mata pelajaran. Sekolah boleh menetapkan KKM yang sama untuk seluruh mata pelajaran. Sekolah tidak diperbolehkan menetapkan KKM yang berbeda antar mapel. Dan yang E, KKM disusun dengan mempertimbangkan intake, kompleksitas, dan daya dukung. Kecuali D. Sekolah
Tidak diperbolehkan menetapkan KKM yang berbeda antar mapel karena yang benar adalah diperbolehkan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan tentang kompetensi pedagogik 1 KI 3 indikator 5, yaitu menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan, dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan pendidikan agama Islam. Insya Allah video berikutnya kita akan membahas tentang mengembangkan indikator dan teknik penilaian pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.